Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini sudah disortir belum pertanyaannya nih? Yakin ya? Baik. Jangan ada yang lolos pertanyaan. Nanti lagi belajar laknat, tanya poligami. Jika memanggil teman dengan sukunya seperti Jawa atau Ambon, termasuk melaknat. Innamal a'malu binniyat. Kalau misalnya teman kita dari Ambon atau dari Jawa atau dari Sulawesi, Bugis, kita mengatakan teman saya ini suku Ambon, teman saya ini dari sana. Niatnya memperkenalkan ke orang tak masalah. Tapi kalau hai Ambon, hai Jawa, hai Bugis, kelihatan orang menghina ya, boleh. Harus dihilangkan teman-teman sekalian. Tradisi-tradisi seperti ini harus dihilangkan. Kalau dia masuk ke laknat bahaya sekali ini, karena masuk dalam dosa besar. Harus tobat nasuha. Jadi sebaiknya dihindari. Dan ini kembali kepada niat seseorang. Saya mencintai Ustaz karena Allah Ta'ala. Ahabbakallah alladhi ahbabtani fi. Berkaitan dengan laknat, bagaimana kalau ada orang lain yang bicara kepada kita dasar Wahabi? Gimana sikap kita? Saya kan sudah bilang tadi. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau diajak ngomong bertengkar sama orang yang dianggap tidak faham, salam, ngomong aja silakan. Ukir kata-katamu sebanyak mungkin. Silakan ngomong. Biarin dia capek ngomong sendiri. Orang kalau tidak dihiraukan capek sendiri nanti. Enggak usah dipedulikan. Jadi lebih baik terima transfer pahala. Gratis. Jadi nggak usah dihiraukan, Allahu a'lam ya. Saya ingin bertanya, apakah rumah yang terletak di sudut gang atau yang biasa disebut dengan tusuk sate termasuk rumah yang dilaknat? Karena banyak fakta yang beredar di Indonesia bahwa rumah tusuk sate akan membawa kemudaratan bagi penghuninya, seperti bangkrut, tidak harmonis, rumah tangga sering bertengkar. Karena menurut kepercayaan di Indonesia, rumah tusuk sate itu sebagai tempat berkumpulnya jin-jin jahat. Apakah itu benar, Ustaz? Kenapakah rumah tusuk sate seperti ini pernah ada di zaman Nabi dan sahabat? Ini tidak ada hubungannya sama Islam ini. Ada hubungannya sama Islam ini. Makanya belajar hukum agama. Mau tusuk sate, mau tusuk apa? Rumah dibangun dengan uang halal, mau di ujung gang, mau di samping, mau bentuknya kotak, nggak ada masalah dalam Islam. Sama sekali. Makanya feng shui ini buang di lautan ini. Enggak. Kalau masuk ke pintu harus kayunya, nggak boleh ada pintu, nanti ini akan celaka atau segala macam. Itu semua khurafat, nggak ada. Ada beberapa hal yang diingatkan dalam Islam seperti tidak boleh menghadap ke kiblat kalau lagi di kamar kecil, WC. Ada hadis Nabi SAW. Oke, itu lain. Tapi kalau rumahnya nggak ada hubungannya sama sekali. Apalagi dianggap rumah itu kalau rezekinya halal, dibawa uang, pakai uang halal. Mungkin memang bentuknya ngantong tanahnya itu, gitu kan. Kemudian dikatakan tempat jin berkumpul. Nah, walaupun dia di jalan raya, rumahnya besar, mewah harganya, tapi tidak pernah dibaca Quran atau mabuk-mabukan, ya tempat jin jahat berkumpul. Dalam gang orang baca surah Al-Baqarah, zikir, ibadah kepada Allah, tempatnya malaikat. Kan gitu. Jadi ini tidak benar semuanya. Tidak benar. Ini adalah tatayyur dalam Islam. Menggantungkan sesuatu pada benda-benda yang tidak ada hubungannya sama sekali dalam panduan syariat. Jadi ini tidak benar. Sama sekali tidak benar. Apalagi kalau mau ditanya apakah ini ada di zaman Nabi sama sahabat, mustahil. Tidak mungkin sama sekali. Bagaimana cara membaca doa yang apa ini? Apa ya? Baiklah. Bagaimana cara membaca doa yang diambil dari kutipan-kutipan Al-Quran seperti di buku kumpulan doa? Apakah harus membaca basmalah setiap ganti doa? Apakah hanya cukup setiap membaca basmalah? Kalau kita membaca doa yang kutipannya dari Al-Quran, biasanya kan dia di awal atau pertengahan ayat atau di awal ayat gitu ya. Maka itu kalau kita niatnya baca doa, bukan baca Al-Quran, tidak butuh basmalah. Dia sudah bagian dari doa. Tapi kalau kita niatnya membaca dia adalah bagian dari Al-Quran, baca basmalah, nggak ada masalah. Walaupun sebenarnya teman-teman sekalian, secara global, setiap kegiatan kita, mau berdoa, mau berzikir, mau aktivitas apa saja, mengucapkan nama Allah itu mulia ya. Mulai dengan bismillah.
Karena memang kata Nabi SAW, kullu amrin la yubda fi bismillah fahuwa aqta. Semua perkara yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah maka terputus dari rahmat. Maka jelas sekali di sini teman-teman sekalian boleh kita mulai dengan basmalah. Tapi kalau secara khusus kita bahas pertanyaan ini, kalau dia anggap itu adalah bagian dari Al-Quran, dia sebaiknya membaca basmalah. Kalau tidak, globalnya doa, maka di awal doa dia mulai dengan tahmid atau basmalah dengan salawat pada Nabi SAW. Kemudian dia mulailah baca. Apakah doa itu tadi kutipan Al-Quran di pertengahan ataupun di awal, sama saja. Tapi basmalahnya karena dia membuka doanya. Kalau dia niat Quran, dia baca karena Al-Qurannya. Apakah melaknat seperti Israel yang memerangi warga Palestina, kasus orang yang menghina Al-Quran, seperti kasus Al-Ma'idah 51, adalah ini termasuk melaknat secara syar'i? Iya, jelas. Ini sudah kita rincikan tadi kan? Apa mau tunggu saya bilang yang membaca, yang mengatakan Al-Ma'idah 51 berarti dilaknat? Tidak usah ditunggu itu. Dan tidak butuh penjelasan itu. Karena kan tadi saya bilang ya, kalau orang kafir jelas memerangi muslimin, layak dapat kalimat itu. Layak, perilakunya dan orangnya. Yahudi menjajah, tak usah ditanya masalah itu. Semoga Allah turunkan kekalahan umat mereka, semoga Allah hukum. Semua itu kalimat-kalimat kan doanya kan untuk menghancurkan, untuk itu kan terbuka di situ karena memang ada pintu. Sama dengan orang melaknat iblis, ya. Karena Allah melaknatnya memang. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, kata Allah kepada iblis, dan kau akan dapat laknatku sampai hari kiamat. Kata ulama tafsir, setiap saat orang mukmin bisa mengatakan terlaknat, ya, setan-setan dan iblis itu. Jadi itu insya Allah masuk di dalamnya syar'i. Bagaimana jika melaknat tidak disebutkan tapi di dalam hati saja? Allahu a'lam. Maksudnya apakah itu laknatnya sah atau tidak? Tetap innamal a'malu binniyat, ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi Allah lebih tahu niatnya. Apakah kita boleh melaknat seorang yang murtad? Bagaimana sikap kita seharusnya? Apakah boleh mendoakan agar mendapatkan hidayah kembali? Kalau melaknat orang yang melakukan pemurtadan terhadap agama, ini sama pencorengan agama sebenarnya, jadi nggak ada masalah. Ya, perilakunya misalnya, individunya pun sebagian ulama mengatakan karena orang yang murtad itu memang dalam agama Islam, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang sengaja meninggalkan agamanya, maka hukumnya dibunuh. Dan di sini pemerintah tentunya, bukan individu yang melakukannya. Di sini kalimat boleh dibunuh, berarti memang dia sudah keluar kufur. Dan kufur tadi saya bilang, kalau dia sudah sampai pada pencorengan agama, apalagi kalau ada orang murtad mungkin karena ekonomi, maka itu perilakunya saja yang dilaknat gitu kan. Perilaku murtad ini haram loh dalam agama, ini nggak boleh, nanti kamu masuk neraka, nanti kamu begini, kamu diingatkan, dihardik. Tapi kalau dia murtad kemudian dia memerangi Islam, seperti sekarang lagi ada banyak cuplikan di WhatsApp itu. Orang-orang murtad kemudian mau mengorek-orek ayat Al-Quran, mencari-cari kesalahannya Al-Quran. Padahal sama sekali tidak punya ilmu pengetahuan, gitu kan. Dengan mengatakan Nabi Muhammad SAW itu menikahi mantan anak mantunya. Dari mana ini? Dari mana ini? Tidak ngerti agama. Dia bilang saya dulu orang fanatik Islam sampai 3 anak saya semuanya saya namakan nama-nama Islam. Buktinya Nabi Muhammad itu menikahi anak mantunya, mantan anak mantunya. Dari mana mantan anak mantu? Zaid bin Harithah itu bukan anak Nabi. Seorang hamba sahaya yang Nabi SAW bebaskan. Tapi karena Nabi SAW sayang sama dia, dianggap seperti anak angkat. Bukan anaknya. Jadi istrinya pun bukan mahram bagi Nabi SAW, Zainab binti Jahash. Waktu cerai dengan Zaid, karena bukan anak, adalah hubungan darah daging, seorang pegawai, seorang hamba sahaya tadinya, kemudian dibebaskan Nabi SAW, maka anaknya, mantan istrinya jadi bukan mahram memang. Sama dengan pasangan paman kita, ya. Istri paman, itu bukan mahram loh. Karena kalau cerai sama paman kita, kita menikah sama ponakannya ini. Kecuali kalau mantan pasangan ayah kita, ibu kita, itu nggak boleh sama sekali. Dilarang dalam hadis Nabi SAW, dilarang dan diharamkan menikah dengan pasangan orang tua. Dan ada kalau salah di bahasan dosa-dosa besar yang terakhir itu, bahasan tentang masalah itu nantinya. Bagaimana sikap kita jika melihat atau mendengar teman keluarga kita melaknat kendaraannya? Bagaimana menasihatinya? Ingatkan kalau itu tidak boleh. Dan maaf tadi ada juga pertanyaannya, apakah boleh kita meminta hidayah kembali untuknya? Tentu saja. Jauh lebih baik.
Tetap teman-teman bahasan saya yang dulu pernah saya jelaskan, kalau kita terzalimi atau terbuka peluang kita untuk mendoakan seseorang tadi, akan ada dua opsi. Kita bisa mendoakan kebaikan buat dia supaya dapat hidayah, orang tidak bayar utang, dia membuat zalim, semoga Allah menyadarkan dia, maka itu boleh, itu positif. Ya. Kalau dia tidak, maaf saya terlupa ini ya. Jadi kalau seandainya kita doakan dia keburukan, kalau kita doakan kebaikan lebih baik. Kalau kita doakan keburukan sementara kita terzalimi boleh juga. Tetapi akan selesai hanya sampai situ saja. Saya sudah pernah kasih contoh, misal ada orang menggibah, memfitnah, mengambil hak kita tidak bayar, pernah mencuri. Kita punya hak di sini dua, mendoakan dia keburukan atau kebaikan. Kita bilang, ya Allah hukum dia karena dia mencuri barang saya. Ya Allah hukum dia karena dia menggibah saya, dia nggak minta maaf, menyebarin fitnah macam-macam. Boleh. Tapi ini hanya sebatas dendam, dalam arti kata kalau Allah balas, selesai. Tapi kalau kita doakan kebaikan, ini opsi yang lebih baik, ya Allah berikan dia hidayah, berikan dia petunjuk. Mudah-mudahan dia bisa bayar utangnya, mudah-mudahan dia malah menjadi orang yang beriman, itu malah lebih baik. Jadi kita punya opsi dalam mendoakan di situ. Jadi boleh saja kita doakan orang yang murtad supaya kembali ke agama. Kalau bagaimana sikap kita melihat teman-teman yang melaknat, ya kita nasihati, sama dengan ingkar mungkar secara umum. Itu kan dosa besar ya. Saya telah berikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akhi, maaf saya bisa bicara sebentar. Saya dengar dalam ceramah mendoakan sesuatu yang buruk buat diri, buat keluarga, buat harta, buat kendaraan, ini nggak boleh. Dan Imam Madzhabi masukkan dalam dosa besar, gitu kan? Maka ini tidak boleh sama sekali. Sebaiknya jangan diucapkan, lebih baik ucapkan kalimat yang baik. Kan sudah ada hadits yang menjelaskan ya, kalau terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan dan sudah terjadi, kita mengatakan apa? Qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan dan Allah inginkan seperti itu. Atau kita ucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, tolong saya dalam musibah ini dan gantikan saya yang lebih baik darinya. Adakah ucapan yang diperbolehkan untuk melaknat dengan tujuan mendidik atau memberi pelajaran agar ucapan tersebut dapat masuk ke dalam perasaan orang tadi? Saya tidak jelas seperti apa ini. Ya. Tapi yang jelas kalau kita mau mendidik ya jangan ucapkan kalimat laknat. Tapi kita dalam perilaku boleh ya. Tadi saya sudah kasih contoh. Siswa kita di sekolah nakal sekali, suka buat masalah segala. Kita mengatakan kalau seandainya kau tetap dengan kenakalanmu ini, sifat di sini ya, kenakalanmu ini, nanti kamu bisa dikeluarkan dari sekolah. Ya. Kita sedang menyoroti perilakunya, itu lain. Tidak ada hubungannya dengan bahasan kita. Tapi kalau kita mengatakan kamu adalah orang bodoh, kamu adalah orang jahat, kamu adalah ini individu, ini nggak boleh. Karena tidak terbuka pintu tadi. Saya sudah bilang ahli maksiat dari kaum mukminin pun tidak boleh dilaknat. Ya, sebagaimana saya kasih contoh orang yang pernah berzina dirajam lalu ada dilaknat oleh seorang sahabat lalu Nabi SAW melarangnya. Jangan kau melaknatnya. Karena sungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Apakah istri yang tidak patuh kepada suami dan suami dalam hati tidak terucap secara lisan, semoga malaikat melaknatmu, apakah berdosa? Tentu saja teman-teman sekalian, lebih baik jangan, hindari, ya, hindari. Dan syaitan ini selalu berusaha untuk membuat suami dan istri ini selalu mengucapkan kalimat-kalimat ini, karena ini seperti ranjau-ranjau yang ditaruh oleh syaitan untuk merusak dari dalam. Kalau dari luar dia susah. Makanya seringkali kadang-kadang syaitan membisikkan hal-hal yang terjadi pertengkaran, kemudian lalu ucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kayaknya kita sudah tidak cocok lagi. Kenapa harus bilang kayaknya kita sudah tidak cocok? Nanti kalau Allah buat betul tidak cocok gimana? Sampai kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian menghardik-hardik istrinya, ya, segala macam kalimat diucapkan sama dia, apalagi sampai memukulnya, kemudian di malam hari dia menggaulinya. Sesuatu yang aib, memalukan buat kita. Untuk apa? Gitu kan? Harus bisa mengontrol, setiap suami, setiap istri harus bisa mengontrolnya. Tapi kalau kita bilang, hati-hati loh, perilakumu ini bisa mendatangkan laknat malaikat. Kan peringatan, lain. Perbuatanmu salah, mendatangkan ini, lain. Itu nggak ada masalah. Gitu kan? Boleh seorang suami mengingatkan, hati-hati, meninggalkan ranjang suami kena laknat loh. Begini, kita nasihati, itu nggak ada masalah. Tapi kalau semoga Allah melaknatmu, ini lebih baik jangan, dijauhi ya, karena berbahaya. Berbahaya. Kalau pernah kita lakukan teman-teman, saya sudah bilang tadi, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Semoga Allah angkat itu sehingga hilang ya dari
atau hilang, tidak jadi penghalang lagi antara kita dengan pasangan kita atau dengan anak-anak. Apakah diperbolehkan melaknat tetapi saya mengakhiri dengan mengucapkan kecuali ia tidak berhak mendapatkan laknat itu? Sama saja membolehkan ini. Lebih baik jangan. Untuk apa gitu? Tidak usah lah gitu. Tidak usah ya. Karena gini, misal ada orang yang kita anggap ragu, orang ini layak atau tidak. Tapi saya sudah tadi kasih kaidahnya. Kalau orang mukmin tidak buat dosa, mustahil. Dosa besar kalau kita laknat. Kalau orang mukmin berbuat dosa, juga tidak boleh dilaknat. Yang boleh hanya orang kafir tadi, syaitan. Berarti sudah ada kerangkanya ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi kalau antum mengucapkan, ya Allah saya melaknatnya kecuali kalau dia tidak layak. Ini perlu, berarti kita keluar dari kerangka tadi itu. Karena sudah ada kerangka, orang mukmin tidak bisa dilaknat. Jadi kalau kita sedang berhadapan orang mukmin, tidak bisa kita laknat dia. Kita bisa berdoa agar dimintakan berikan pahala kepada kita, diberikan apa? Balasan, diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ya Allah. Itu adalah hal-hal yang boleh-boleh saja. Bagaimana jika kita berdoa memohon diwafatkan di depan Ka'bah? Saya tidak pernah dapatkan ada riwayat berhubungan dengan masalah itu ya. Tapi mungkin orang bisa mengatakan, ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan Islam ya. Karena ada memang dalam doa tawaffani muslimi wa tawaffani musliman, itu kan ada dalam ayat Al-Qur'an ini. Itu tidak ada masalah. Kalau kita meminta lebih bagus global, ya Allah wafatkan aku dalam husnul khatimah. Nanti Allah mau di depan Ka'bah kah, mau di atas ranjang kah, mau di mana, kita nggak tahu gitu kan. Yang jelas itu insya Allah lebih baik kita minta secara global. Karena ya Allah matikan saya depan Ka'bah. Saya pribadi ya, sebatas ilmu saya tidak pernah temukan ada lafaz para sahabat, para tabi'in minta ini. Tapi minta mati di medan perang, ya, berjihad, ada. Minta ditutup dengan husnul khatimah, ada. Gitu ya. Itu ada. Minta nanti kalau mati, setelah mati bersama Rasulullah SAW di surga, ada. Itu semuanya boleh saja. Bagaimana hukumnya kita berkata, ya namanya mobil tua, jadi sering mogok. Ya, datangnya dulu ke gubuk saya. Datanglah dulu ke gubuk saya. Padahal rumahnya mewah atau lumayan. Seperti rendah diri. Apakah termasuk melaknat? Masuk melaknat. Lebih baik jangan. Gitu. Datang aja ke rumah saya ya, udah selesai. Untuk apa datang ke gubuk saya ya? Baru mau dianggap itu merendah? Kira-kira niatnya merendah atau enggak tuh? Kalau saya lihat bukan merendah. Karena dia mau buat nanti temannya pada saat datang kaget, kamu bilang gubuk ternyata. Benar nggak? Nah, iya. Nggak usah. Silakan datang ke rumah. Yang gini loh, yang terang-terang saja, yang pasti-pasti aja. Main ke rumah ya. Sunnah Rasulullah ziarah ke rumah saudara Muslim. Selesai. Nggak usah bilang gubuk saya. Atau ada juga orang gubuk datang ke rumah mewah saya dibalik. Untuk apa nih rekayasa kata-kata begini? Orang mukmin itu jelas teman-teman, apa yang dilihat itulah dia. Perkataan yang diucapkan ya itulah. Sudah selesai, itu begitu. Orang mukmin tidak ada yang tersembunyi. Semuanya jelas bagi dia. Halal halal, haram haram. Jujur ya kan? Tidak ada kata-kata buruk buat dia, tidak ada kedustaan, tidak ada ini semuanya. Orang mukmin begitu, transparan semua jelas. Kapan kita menggunakan kata laknatullah? Tadi kita sudah jelaskan ini. Mana ustaz-ustaz ini? Kapan kita ucapkan kalimat laknat? Sama siapa bolehnya? Orang kafir yang menyakiti muslimin, jangan salah. Bukan semua orang kafir. Atau orang yang dasarnya murtad tadi, kemudian memang memerangi kaum muslimin, syaitan dan kelompoknya iblis, itu berarti bisa kita ucapkan kan? Laknat Allah kepada iblis, laknat Allah kepada syaitan. Dan apakah kata-kata laknat itu bisa menyebabkan penyakit seperti penyakit ain? Bisa segala macam datang dengan kalimat laknat. Karena laknat tadi judul global dari semua perkataan buruk atau permintaan buruk. Bisa mendatangkan apa saja. Kan gitu. Semoga Allah hancurkan. Kalau tidak layak, kembali ke pengucapnya kan. Semoga Allah membinasakan. Semoga Allah begini kan. Kembali ke dia semua. Kalau orang itu tidak layak. Kalaupun layak, misalnya kalau dia layak, misal memang dia dasar berbuat satu perbuatan dan memang Allah memang menghukumnya dengan itu, tapi ini adalah orang mukmin karena perbuatan dosanya tadi Allah memang dasarnya hukum dengan perilaku itu perbuatannya dia, tetap yang mengucapkan dapat laknat, dosa laknat, dosa besar karena dia melaknat. Nah saya sudah bilang tadi, celahnya untuk orang beriman tidak ada. Termasuk usatul mukminin, orang mukmin yang berdosa tidak boleh dilaknat.
Bagaimana jika orang yang berkata buruk kepada anaknya sendiri dan terlalu sering karena anak bandel atau bodoh dalam pelajaran, apakah anak itu termasuk kena laknat? Bagaimana solusinya agar ibu saya tidak melakukan itu? Tentu saja, ini yang kita bilang ya, kata-kata orang tua kepada anaknya, pasangan hidup kepada pasangannya, atau anak kepada orang tuanya malah, gitu kan? Kamu ini sudah tua sekali, ibu ini cuma mengganggu saya. Semua itu kata-kata yang tidak boleh semuanya. Ingatkan ibunya supaya jangan mengucapkan itu. Ibu, daripada doain ini lebih baik doain yang baik, gitu kan? Lebih baik doain yang baik, kita ucapkan itu lebih baik. Allahu a'lam. Tentu ini harus diingatkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setelah menasihatin ibu agar ibunya dapat hidayah, dan juga supaya apapun yang diucapkan ibunya terbatalkan. Minta, ya Allah, doa-doa laknat ibu saya semoga saya tidak tertimpa, maafkan ibu saya, Allah. Kita membalas begitu caranya dengan meminta kepada Allah memang yang menentukan keputusan itu untuk menghilangkannya. Apakah mendoakan semoga Allah segera menyegerakan balasannya kepada orang yang telah menzalimi kita juga termasuk melaknat? Ini karena layak. Sebenarnya melaknat ya, tapi ini layak, boleh. Saya bilang tadi salah satu celah boleh kita mengucapkan doa yang buruk, doa agar dihukum, maksud saya di sini tanda kutip ya, buruknya. Ada orang yang utang tidak mau bayar, kita sudah tagih berapa kali dia nggak mau, pura-pura sengaja lari, atau orang menipu, atau orang pernah mencuri, orang suka menggibah, menceritakan aib kita. Ini semua teman-teman boleh kita terbuka celah untuk meminta kepada Allah dari hukum, bisa. Tapi kan saya bilang tadi, mendoakan di sini terbuka celah, termasuk pintu celah boleh diucapkan karena kita sedang terzalimi secara hak pribadi. Tapi kita mendoakan dia dihancurkan sama Allah atau dihukum dengan kita mendoakan dapat hidayah lebih baik. Lebih baik supaya semenjak dia mendapatkan hidayah dan jadi baik, insya Allah di situ kita panen pahalanya. Bagaimana sikap saya terhadap teman kantor saya yang satu bagian juga yang suka bercerita kotor, terkadang memanggil saya dengan tambahan kata umpatan. Haruskah saya jauhi padahal itu teman satu bagian? Iya, tentu saja, jauhi ya. Dijauhi saja, dihindari dan sampaikan sama dia. Jadi teman-teman sekalian jangan suka buat PR ya, jangan tunda-tunda peringatan itu. Ada yang kita tidak suka, maaf ya, saya nggak suka dengan perilaku ini. Ya, sampaikan, ini dilarang dalam agama. Kalau kamu terus lakukan, saya tidak berteman. Tidak apa-apa, sampaikan. Kenapa harus malu? Ini bukan malu pada tempatnya. Malu itu teman-teman, malu kalau bermaksiat kepada Allah, malu mencuri barangnya orang lain, malu mencoreng kehormatan orang lain, itu malu pada tempatnya. Kalau hak kita sedang masalah, terus kita malu menyampaikan, malu menasihatin, ini salah. Jelaskan teman-teman, orang mukmin semua jelas, transparan. Saya suka atau saya tidak suka, clear, gitu. Jadi selesai. Saya kalau sampai saya nggak suka ini, langsung to the point. Dia sudah tahu apa yang saya tidak suka, saya sudah bicarakan. Jadi tidak jadi PR, nggak usah saya tunggu 3 hari saya harus bilang apa ya, enggak. Maaf ya, ini saya nggak suka dan ini dalam agama tidak boleh. Harusnya seperti ini. Selesai, nggak jadi PR. Tidur enak, tenang. Insya Allah Allah juga kasih hidayah, dia bisa berubah. Sama teman kantor atau siapa saja, teman-teman yang ajak kita ke tempat yang haram, maaf ya saya sudah ikut pengajian, setahu saya itu haram loh, nggak boleh. Selesai, clear pada saat itu kan. Udah kamu alim ya nggak apa-apa lah, apa saja yang kamu mau bilang, yang penting saya sudah tahu ini nggak boleh. Saya nggak mau, maaf ya, jadi saya nggak usah diajak lagi. Selesai kan? Jadi tidak jadi PR, harusnya seperti itu. Apakah muslim dilarang melaknat muslim yang mendukung kaum kafir jadi pemimpin terkait Al-Maidah 51-57? Bagaimana cara kita mengingatkan mereka agar kembali ke jalan selain itu? Bagaimana sikap kita terhadap pemimpin kafir yang suka melaknat siapapun yang bertentangan dengan dia, khususnya muslim juga? Bagaimana dengan pelawak yang melaknat diri sendiri agar terlihat lucu? Tidak usah disebut namanya ya. Tentu saja ini yang kita bahas dari tadi. Orang kafir yang mencaci maki muslimin, ini terbuka pintu, nggak usah ditanya fatwanya. Kan tadi saya bilang gitu ya. Udah boleh, ini memang kita melaknat orang seperti ini terbuka pintunya. Karena memang dia sudah berbahaya, baik perilakunya atau individunya, gitu kan. Itu jelas. Kalau orang muslim yang membela orang kafir, Allah mengatakan dalam Al-Maidah itu sendiri. Ya. Allah SWT mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, 51-nya, ya ayyuhalladzina amanu لا تتخذوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. Hai orang beriman, jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasrani disebutkan sebagai pemimpin kalian.
Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, kata Allah. Siapa yang menjadikan mereka pemimpin, mendukung mereka, maka dia sama dengan orang itu. Artinya sama hukumnya. Dia bela-bela ya, dia juga kena laknatnya, gitu kan? Dia juga kena apa yang kena kepada orang yang melakukan perbuatan salah itu. Siapa yang melindungi kesalahan, dia berarti berbuat salah. Otomatis kan itu. Siapa yang mendukung kebenaran, berarti dia berbuat kebenaran. Jelas sekali kok, tidak ada sesuatu yang diragukan dalam masalah itu. Kalau masalah pelawak-pelawak, ya semoga Allah kasih hidayah. Untuk apa membuat orang tertawa lalu melaknat diri sendiri, mendoakan keburukan? Nah, ini keburukan teman-teman sekalian, Allahu a'lam. Jadi dalam Islam, saya bahasakan ini dan ini disebutkan dalam banyak riwayat, kalau Nabi SAW pernah tertawa, sahabat pernah tertawa, tapi tertawa pada sesuatu yang bukan direkayasa. Emang ketawa sesuatu memang harus hanya lucu, orang tertawa. Tidak ada rekayasa di situ. Tapi kalau rekayasa cerita, ini kena banyak sekali ya larangan-larangan. Seperti kata Nabi SAW, saya pemimpin di tingkat terendah surga bagi orang-orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda, gitu kan? Itu jelas sekali sabda Nabi SAW. Dan saya pemimpin di teratas surga bagi orang yang berakhlak yang mulia. Tapi intinya salah satunya adalah tadi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Ini tidak boleh memang, semestinya harus dihindarin. Bagaimana harus dilakukan untuk memaafkan ayah yang sering kali mengata-ngatai saya bodoh, malas, lamban, suka menyalahkan saya. Saya pintar, IQ 120. Di sekolah pintar, tapi tidak juara. Doakan kebaikan. Ini mungkin karena ayah Anda bukan orang yang faham agama kan gitu. Orang yang faham agama, jadi harusnya memang didoakan, diingatkan. Ayah, ini adalah perbuatan, kalau ayah ucapin kalimat itu nanti jadi doa buat saya. Kenapa ayah nggak doain saya kebaikan, gitu kan? Supaya saya menjadi tokoh masyarakat, saya menjadi yang soleh, saya menjadi anak yang bisa berbakti. Kalau dia tidak mau ya sudah, kita doakan supaya dapat hidayah saja. Memang ada satu hal yang teman-teman sekalian yang kalau saya biasa berbicara dengan teman-teman yang sudah berumah tangga dan punya anak sudah menjadi status orang tua, saya bahasakan begini, ada satu hal yang harus kita perbaikin, yang sering tertanam secara tidak disadari dalam jiwa setiap orang tua. Anak yang kita milikin, anak kita ini, walaupun pintarnya seperti apa, cerdasnya seperti apa, tetap status anak melekat dalam diri kita sebagai orang tua, gitu kan? Jadi tetap saja kita anggap biar dia mau S1 kah, S2 kah, mau S10 kah, anak, kamu anak, tetap saja. Sebagian orang tua begitu prinsipnya, sehingga tidak boleh dinasihatin oleh anaknya. Karena sangat tidak bijaksana ya. Saya bersyukur kepada Allah SWT, ayah saya luar biasa gitu dalam mendidik. Saya dari kecil saya menyadari dan saya merasakan sendiri, dari saya masih SMA, seringkali kalau ayah saya itu ngajak duduk saya diskusi, kalau ada pendapat saya yang baik, diambil sama beliau. Sampai sekarang, kadang-kadang telepon-teleponan, saya sering ditanya, padahal beliau jauh lebih tua dari saya. Gitu kan? Jauh lebih bijaksana, dituakan sekali di keluarga, didengar oleh masyarakat di Makassar. Tapi saya melihat beliau sangat menghormati anaknya, sehingga saya pun punya percaya diri untuk memberikan pendapat-pendapat. Nah ini, saya melihat ini hal positif. Mesti kita sebagai orang tua jangan mengikat anak itu di status anak terus sehingga kita anggap anak yang tidak boleh atau tidak akan bisa memberikan masukan orang tuanya. Ini pemahaman yang salah. Orang tua yang susah juga orang tua yang menghormati dan menghargai kalau pendapat anaknya positif, apalagi nasihat-nasihat agama. Jadi coba diberikan masukan ke ayahnya sambil didoakan. Mudah-mudahan saja beliau mau dengar gitu kan. Selebihnya innamal a'malu binniyat, Allah lebih tahu insyaallah. Setiap kali dia berdoa tidak baik, kita mengatakan ya Allah, semoga saja ini tidak terjadi padaku. Kita berdoa kepada Allah SWT agar tertepis doa-doa tidak baik itu. Bagaimana melaknat seorang yang homoseks, sedangkan homoseks ada perbuatan yang dilaknat? Tentu saja ini tadi belum saya sebutkan. Jazakallah khair pertanyaan ini. Jadi memang perbuatan yang Allah laknat boleh dilaknat, perbuatannya. Orang yang melakukannya, kalau memang dilaknat maka boleh dilaknat. Karena memang dilaknat ya, pelaku homoseksual itu ada disebutkan di dalam hadis kalau misalnya Allah melaknat kaum Lut, ya, karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan atau Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Artinya perbuatan mereka dilaknat, mereka juga dilaknat dan pelakunya juga dilaknat. Kalau ada lafaz seperti ini berarti terbuka pintunya, terbuka pintunya. Ya. Kalau perilaku, semua perilaku buruk boleh, ya, perilakunya ya. Kalau individunya butuh,
dalil yang menjelaskan bahwasanya memang boleh dia dilaknat. Yang jelas sudah pernah kita jelaskan masalah homoseksual ya teman-teman sekalian, ini manusia-manusia yang berpenyakitan, nggak boleh dipelihara di masyarakat. Harus ini diperbaikin, diobatin. Pemerintah harus menyiapkan buat mereka tempat khusus untuk terapi, nggak boleh dibiarkan. Jangan malah diorbit, dijadikan sebagai pelawak, dijadikan sebagai tokoh masyarakat, dibiarkan demo, dijadikan bahan olok-olokan. Ini semua nggak boleh. Ini nggak boleh. Nabi SAW pernah melihat orang seperti ini, banci ini di Madinah. Waktu itu Nabi SAW cuma dengar suaranya mendekati suara perempuan. Dan dia bercerita kepada seorang sahabat, nanti kalau Nabi membuka kota Taif, saya akan tunjukkan kamu perempuan yang gemuk, badannya seperti ini. Karena dia pernah melihat perempuan itu. Dia suka sama sahabat laki-laki itu untuk mengambil hatinya. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Keluarkan orangnya dari Madinah, nggak boleh masuk sampai dia sembuh. Ini penyakit ini, nggak bisa. Harus dihilangkan ini. Terkadang jika di jalan sering ada pengendara yang ugal-ugalan, saya suka mengatakan itu orang pintar sekali. Atau saat di kelas ada anak yang mendapat nilai buruk, lalu saya mengatakan, kamu pintar ya? Dengan niatan memberi motivasi, apakah hal itu dibolehkan? Motivasi dari mana? Gimana caranya orang bodoh yang bilang kamu pintar sekali? Akhirnya dianggap perbuatannya nggak salah. Keliru ini. Ini salah, jangan dipakai ini cara. Jelas-jelas salah ini. Jangan dipakai teman-teman sekalian. Dia salah nilainya, nak belajar ya benar ya. Semoga Allah jadikan kau orang pintar. Ada kata-kata yang lain yang bagus kan. Nilainya 0, kamu pintar sekali. Ada-ada saja. La ilaha illallah. Saya mempunyai saudari di Raqqa, Syria, tergabung bersama suami dan anaknya di Daulah Islamiyah. Mereka berjihad memerangi kaum Rafidah Syiah dan tentara kafir yang membantu. Apakah melaknat Daulah Islamiyah Khawarij termasuk dalam dosa ini? Karena ada beberapa muslim yang melaknatnya. Ini bukan Daulah Islamiyah. Dari mana? Ini mereka yang menamakan dirinya Daulah Islamiyah ini. Dari mana teman-teman Daulah Islamiyah ini? Antum baca kembali, baca riwayatnya siapa itu Abu Bakar pimpinannya itu. Baca semua riwayat, siapa kepala-kepala panglima perangnya, intelijen yang bergabung di dalam. Ini semuanya hal-hal yang perlu dibaca kaum muslimin, anak muda harus paham ini, tidak boleh terpengaruh dengan emosional saja. Pengakuan mereka tentang itu dan baca fatwa-fatwa ulama tentang mereka. Tidak ada satupun di antara ulama yang mu'tabarah, yang bisa dikeluarkan yang mengatakan mereka itu boleh, gitu kan? Tentu saya tidak mengatakan laknat mereka, jangan melaknat teman-teman, doakan kebaikan supaya Allah kasih hidayah. Supaya Allah kasih hidayah. Ya Allah berikan hidayah. Karena teman-teman kita ini sedang salah, sedang keliru. Karena banyak anak muda yang semangat, lalu kemudian mereka salah dalam melangkah, gitu kan. Allah alam, saya pribadi tidak melihat untuk melaknatnya. Jangan melaknat, tapi doakan kebaikan. Lebih baik seperti itu. Tapi pengakuan terhadap ini adalah Daulah Islamiyah yang harus didukung sekarang ini. Tidak ada fatwa ulama berhubungan dengan masalah. Malah ulama meluruskan, mengingatkan agar anak muda jangan terjerumus dan masuk dengan mereka itu. Jelang pilkada banyak pendapat ulama yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Alhasil banyak dari kita yang terpancing melaknat ulama di media sosial. Contoh, pendapat ulama tersebut lebih baik memilih pemimpin kafir daripada pemimpin muslim tapi zalim. Mohon penjelasannya Ustaz. Laknat seperti apa dulu ya? Kalau antum laknat perbuatannya tetap boleh di sini ya. Misal ada seorang yang mengaku sebagai seorang muslim, lalu dia mengatakan kayak kalimat tadi. Kalimat ini kalimat yang fasik ini. Kalimat buruk ya. Pemimpin non muslim lebih baik daripada yang adil, yang baik, yang pintar lebih baik daripada muslim yang bobrok. Pastilah iya benar, gitu kan? Kalau misalnya ada orang kafir baik akhlaknya dengan muslim yang buruk akhlaknya, kalau secara global dinilai ini memang lebih baik. Tapi bicara masalah kepemimpinan bukan berarti terbuka pintu pimpin bagi orang kafir itu. Karena jelas Al-Quran melarang secara mutlak, tidak ada celahnya. Di wilayah muslim, pemimpin non-muslim, tidak ada celahnya. Mau cari dari mana celahnya ini? Haram hukumnya memilih pemimpin muslim di non-muslim di wilayah muslim. Haram teman-teman sekalian. Allah bilang mereka yang memilihnya sama dengan orang-orang itu. Kan gitu. Berarti sama, dianggap perbuatannya salah, perbuatan kekufuran itu. Nggak boleh itu, gitu kan? Dan pada saat tabligh akbar kemarin kan saya sudah jelaskan. Kalau antum baca Al-Maidah jangan cuma 51.
Baca 51 sampai 59, kemudian lanjutkan untuk menjelaskan tentang kafiran orang-orang ini. Kita bisa baca juga ayat 70, 72 sampai 75, gitu kan? Kembali ke situ teman-teman, baca, kita akan dapat jawabannya. Nah, kita akan dapat jawabannya, Allahu a'lam. Dan ini yang dikatakan ulama-ulama Islam. Ulama dari mana ini? Saya tidak sama sekali saya tidak tahu bagaimana bisa dapat predikat ulama yang mengatakan pemimpin muslim boleh. Dari sisi mana ini? Alimnya dari mana? Itu saya sudah cukup dinilai kalau dia bukan seorang alim. Bahkan tidak layak dikatakan dai. Gimana caranya dia mengatakan boleh pemimpin non-muslim? Kalau berada di wilayah non-muslim, di Amerika, di Australia, dipilih pemimpin non-muslim yang menjadi pemimpin itu lain. Itu pun ulama mengatakan tidak layak seorang muslim ikut-ikutan mendukung. Gak usah dukung. Udah dia jadi ya sudah. Sesuai dengan hukum Allah kita patuhi, yang tidak kita tolak. Kan begitu saja. Gak usah ikut-ikutan teman-teman sekalian. Bukan zona kita itu. Gak usah terlalu jauh kemana-mana gitu. Saya lihat sekarang banyak orang yang tidak ada urusannya sama sekali. Politik itu teman-teman harus ahlinya yang bicara. Biarkanlah orang-orang itu bicara. Bukan semuanya orang di gang, semuanya orang di masjid bicara masalah itu, tidak. Kalau di masjid kita mengingatkan tentang perilaku orang yang salah, oke. Tapi kalau bawa-bawa partai di masjid, bawa-bawa ini, bawa-bawa itu politik, untuk apa? Ini tempatnya orang mau tahu hukum halal haramnya Allah ini. Bukan untuk ditunggangi seperti itu. Apalagi datang ngorbit perkataan sana sini, pemimpin non muslim lebih baik. Ini tidak layak dapat gelar ulama ini. Dari mana? Jelas-jelas Allah mengatakan jangan, dia bilang boleh, nantang Allah ini. Nggak mungkin, kan gitu. Jadi ini bukan ulama gitu. Nah, kita kembali ke tadi. Kalau kita melaknat perbuatannya, ini nggak boleh, terkutuk perbuatan ini, tidak baik dan seterusnya. Perbuatan ini membawa pada kekufuran, perbuatan ini itu lain, boleh. Tapi individu harus kita kembali dulu ke masalah, kenapa? Kalau dia memang mendukung pemimpin non-muslim, Allah bilang dalam Al-Maidah 51, berarti sama dengan mereka, kena apa yang dikena orang kafir itu, kan gitu. Ini apa? Tidak sesuai dengan tema. Kenapa dikasih ke sini? Ceritakan sedikit. Ustaz ceritakan sedikit dong tentang perjalanannya kemarin ke 3 masjid besar. Bagaimana kesan-kesannya? Banyak kesannya. Banyak kesannya. Mau jawabannya? Ikut. Berangkat. Untuk apa saya ceritain? Jelas sholat di Masjid Haram nikmatnya luar biasa. Ibadahnya nyaman, pahalanya besar, uang yang dikeluarkan sedekah, bertemu dengan saudara-saudara muslim. Itu aja antum jabarin sudah 24 jam kita bisa ngomong masalah itu. Ke Madinah juga sama, ke Aqsa lagi lebih luar biasa. Ya, lihat-lihat wajahnya Yahudi, nah ini ahli neraka. Saya di Masjid Aqsa isi pengajian subuh, jemaah saya kumpulin semua, isi kultum sampai ceramah sampai isyuruk gitu kan. Lalu saya bilang, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang berada di wilayah konfliknya muslimin dengan orang kafir. Ini namanya dikenal dengan negeri jihad. Kita sedang masuk ke dalamnya nih, berarti kita kena hukum ribat. Tahu ribat ya? Ribat itu mengikat diri di perbatasan antara muslim sama kafir. Itu kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, ribatu yawman fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Ribat itu mengikat diri satu hari saja di perbatasan atau di wilayah yang sedang konflik muslim sama kafir, itu satu hari lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Pahalanya besar. Lalu saya bilang sama jemaah saya, selain kita niat datangi Masjid Aqsa, niatkan ribat sekalian. Karena orang Palestina semua itu lagi ribat. Setiap saat mereka bisa diserang oleh penjajah, kan gitu. Itu sebuah fadilah bisa kita dapatkan, dan itu pengalaman yang luar biasa. Alhamdulillah saya berangkat beberapa kali itu, saya temukan tidak ada jemaah yang pulang mengatakan, oh Ustaz agak enak misalnya. Oh luar biasa Ustaz, kapan berangkat lagi ya? Insya Allah saya akan programkan. Ada yang mau buka travel, ada yang mau ini, banyak pengalaman luar biasa. Susah kita gambarkan ya. Bertemu dengan saudara-saudara muslim Palestina, ada yang ceritakan pengalamannya, imamnya Masya Allah datang temuin kita. Sampai saya rekam sendiri, saya minta imamnya, salah satu imamnya Syekh Yusuf, saya ngomong sama beliau, Syekh tolong motivasi teman-teman di Indonesia. Nanti insya Allah saya akan kasih teman-teman tim di-upload di YouTube. Mungkin sekitar Kultum, di depan Masjid Qubatus Sakhra, saya habis sholat subuh sama beliau, lalu saya bilang, Syekh coba bicara, saya terjemahkan. Motivasi mereka, boleh bermotivasi, datanglah ke sini, tidak ada masalah, di sini tidak ada apa-apa, silahkan datang, pahala besar. Ini adalah masjid bukan orang Arab punya, tapi orang muslimin, dan dia nasihatin banyak hal. Alhamdulillah pengalaman, susah untuk digambarkan teman-teman sekalian. Makanya jawaban sederhananya berangkat saja, gitu kan? Insya Allah akan dapat pengalaman yang banyak. Allahu a'lam.
Semoga apa yang kita bahas malam ini bermanfaat buat kita semua. Dan juga semoga semua dosa yang pernah kita lakukan diganti dengan kemahamurahnya sampai kita menjadi pahala. Dan semoga semua amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya, baik yang sudah kita kerjakan ataupun yang belum kita kerjakan di masa depan nanti. Dan semoga semua kalimat laknat, doa-doa yang tidak baik yang pernah kita ucapkan, Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya malam ini, terutama yang hadir dalam majlis kita ini, semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya tidak menjadi penghalang dalam semua kebaikan yang akan kita dapatkan. Dan semoga Allah mendengarkan doa ini. Dan kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan hatta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah mengaruniakan kota Jakarta dan juga seluruh Indonesia pemimpin yang saleh, yang mukmin, yang memang mewarisi tradisi dan kebiasaan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, menerapkan Islam. Semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara Islam yang lain. Dan semoga ini adalah awal kebangkitan kaum muslimin dan penyatuan mereka dalam satu saf, sehingga agama Allah termenangkan. Dan ya Allah, gabungkanlah kami semua di surga Firdausmu tanpa hisab, sebagaimana Engkau satukan kami di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.